Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan UPN Veteran Jakarta akan membuat video tutorial cara menggunakan aplikasi akuntansi yaitu Zahir Online. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah dari angkatan 2022 D3 Akuntansi. Lalu ada rekan saya. Dengan saya sendiri, Nadia Putri dari Angkatan 2023, Prodi D3 Akuntansi. Baik, untuk setup pertama akan dilaksanakan oleh Nadia. Silakan Nadia. Baik, terima kasih kepada Saudara Adri dan teman-teman. Sekarang kita akan memulai proses pertama penginputan di Zahir Online, yaitu penginputan data-data customer, pelanggan, serta data-data akun. Baik, terima kasih kepada Saudara Adri. Selanjutnya, saya akan memulai proses penginputan data di aplikasi Zahir Online. Sebelumnya, kita buka dulu modul yang akan kita kerjakan. Di sini diminta untuk database perusahaan sesuai informasi, kemudian kita catat transaksi-transaksi yang sudah disajikan. Nah, berikut juga ada kebijakan akuntansi yang terjadi pada perusahaan Jayatama. Nah, kebijakan yang pertama yaitu sistemnya berpasangan dengan dasar accrual basis. Periode akuntansinya yaitu tahunan dari 1 Januari sampai 31 Desember dibagi dalam 12 periode bulanan. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo, lalu digunakan jurnal khusus, jurnal umum untuk mencatat transaksi, mata uang menggunakan rupiah, serta kebijakan akuntansi secara khusus yaitu ada pembelian, pengeluaran kas, dan penjualan. Di pembelian ini kita diperhitungkan PPN sebesar 10%, lalu ada termin pembayarannya yaitu 3/15 N/35, dan jika ada terlambat membayar hutang akan didenda sebesar 1%. Begitu juga dengan pengeluaran kas. Jika pengeluaran kas di atas 2 juta dibayar dengan cek dan pengeluaran sebesar 2 juta atau kurang dibayarnya menggunakan kas kecil. Begitupun di penjualan, di setiap penjualan akan diperhitungkan PPN sebesar 10% juga. Lalu termin pembayarannya yaitu 2/10 N/30. Sama seperti di pembelian, jika keterlambatan membayar piutang akan didenda 1%. Begitupun dengan penerimaan kas, jika kasnya berjumlah besar, mungkin akan langsung disetor ke bank agar tidak memenuhi brankas. Penilaian persediaan barangnya menggunakan sistem perpetual dengan metode average yang sudah default dari aplikasi Zahir Online-nya. Lalu disediakan kartu untuk mencatat mutasi di setiap item barang dagang. Di penyusutan aset, yaitu menggunakan metode garis lurus yang sudah default juga di Zahir Online-nya. Dan perhitungan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir bulan. Nah, berikut informasi mengenai daftar persediaan barang, daftar saldo piutang, daftar saldo utang, daftar informasi harta tetap perusahaan, daftar saldo akun-akun yang tersedia, serta transaksi-transaksi yang akan nanti kita kerjakan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buka ke web Zahir Online-nya. Nah, sudah. Jadi kalian jangan lupa nanti membuat email, password, lalu di login. Nah, setelah itu kita akan buat baru. Nah, kita catat nama perusahaannya yaitu PT Jaya Tama. PT Jaya Tama. Lalu kita pilih jenis usahanya, perdagangan dan distribusi, yaitu lalu untuk jangan lupa selalu kita ubah periode akuntansinya sesuai dengan modul yang kalian dapat agar nantinya tidak salah dalam proses transaksi. Nah, di periode akuntansi ini kita dimulai pada 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2021. Januari ke Desember tahunnya 2021 ya, teman-teman.
Kita simpan dan lanjutkan. Kita checklist aja gunakan akun bawaan karena di Al-Zahir Online ini sudah banyak akun-akun. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing. Nah, setelah sudah kita simpan. Nah, setelah tadi kita sudah menyimpan nama perusahaan, periode akuntansi, dan kita menceklis kode akun bawaan, kita langsung masuk ke dashboard di Zahir Online tersebut. Nah, seperti ini ya teman-teman gambarannya. Nah, lalu kita buka lagi modulnya nih teman-teman. Di sini kan kita dikasih tahu pajak VAT, ya, berarti kita harus merubah pajak di data pajak. Dan yang pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita ke data master. Kenapa kita harus cek? Karena biasanya data pajak tersebut sudah default juga sama Zahirnya. Nah, kan karena kita menggunakan tahun 2021, pajaknya itu sebesar 10%. Jadi kita harus cross check dulu nih, apakah data pajaknya sudah sesuai sama atau belum sesuai dengan yang ada di modul. Nah, kan di sini tertera 11% yang dimana tidak sesuai dengan data pajak yang ada di modul kita. Jadi untuk lebih akuratnya kita ubah aja. Di sini ada klik titik tiga, kita edit. Nah, kita ubah presentasinya menjadi 10%. Sudah, kita simpan. Sebentar. Nah, setelah itu kita cross check lagi modulnya. Lalu kita coba ke satuan pengukuran yang dimana di sini menggunakan unit. Nah, di sini kan tidak terdapat unit, jadi kita tambahkan baru sama di modul data master, kita ke satuan pengukuran, kita buat baru, dan kita tulis unit. Namanya unit, sini unit. Nah, ini tetap kita aktifin ya guys. Nah, habis itu kita simpan. Sudah. Nah, habis itu kelompok produknya umum, karena umum sudah default di Zahir Online, jadi kita tidak perlu menambahkan eh, data kelompok dari persediaan barang, tapi jika mungkin nanti terdapat di modul yang berbeda ada data kelompok per barang, kita mungkin bisa ke data lainnya, nanti kita ke kelompok produk. Nah, di sini kita bisa klasifikasiin produknya tuh di kelompok mana aja. Nah, kita tadi sudah masukin satuan pengukuran, satuan pajak. Nah, jangan lupa kita masukin yang selanjutnya yaitu daftar nama pemasok, nama pelanggan, dan juga daftar produk, serta kita menyamakan akun-akun, lalu mengupdate saldo awal, dan jangan lupa juga menginput data harta tetap. Yang pertama mungkin kita bisa input data pemasok, data pelanggan. Nah, kita masih di modul yang sama, yaitu modul data master, kita ke data kontak. Kita buat baru, yang pertama kita akan mencoba menginput nama pelanggan. Namanya yaitu Toko Armida. Toko Armida. Karena di modul terdapatnya kita disuruh menginputnya pelanggan, jadi yang kita checklist hanya pelanggan, jadi pemasok, karyawan, dan kedua kita checklist alamatnya, mungkin kita bisa copy paste saja biar cepat. Di situ kita ke data lain, kode kontaknya sesuai dengan modul yaitu C001. Lalu jangan lupa kita masukkan termin yang sudah tertera di daftarnya, karena kalau kita tidak masukin mungkin nanti pas transaksi ada kesalahan atau nanti nominalnya jadi tidak sama. 2/10 N per 30. Berarti di sini jumlah harinya 10, jatuh temponya 30 hari, dan diskon awalnya 2, dan denda keterlambatannya 1. Sudah, data lain, alamat, nama umum, sudah kita simpan. Lalu yang kedua, toko lavender.
nama bunga. Sama masih pelanggan, jadi yang lain kita unchecklist. Alamatnya Jalan Sutomo. Data lainnya jadi C002. Lalu kita ke terminnya, jadi jumlah diskonnya 10 masih sama. Jatuh temponya 30, diskon awalnya 2, dan denda keterlambatannya 1. Sudah semua. Habis itu kita simpan. Lanjut, yang ketiga toko Marvelo. Sama, kita checklist selain pelanggan. Alamatnya kita copy, Jalan Ahmad Yani. Kode kontak T003. Pilih mata uang, DR. Kalau tidak dipilih tidak apa-apa, karena juga sudah default. Kita masukkan lagi terminnya, jangan lupa ya teman-teman. Diskon awalnya 2 dan daftar tambahannya 1. Sudah, daftar nama pelanggan sudah. Lalu kita lanjut ke daftar nama pemasok. Karena kita disuruh pemasok, jadi selain pemasok kita checklist. Yang pertama yaitu ada PT Dirama. Alamatnya, data lain, kita bisa pilih DR, ininya jadi S001. Nah, sesuai. Nah, jangan lupa terminnya. Terminnya di sini berbeda dengan termin yang daftar nama pelanggan. Di sini kita dikenakan sebesar 3%. Jumlah harinya 15, itu temponya 45 hari, diskon awalnya 3, dan denda keterlambatannya sama itu 1. Sudah sesuai, alamat, dan umur. Sudah. Lalu jangan lupa kita simpan. Nah, selanjutnya, yang kedua, yaitu PT Andara. Kita checklist selain pemasok, PT Andara. Jalan Soekarno, Jakarta Timur. Pada kontaknya S011, 2. Mohon maaf. Terminnya, jangan lupa. Terminnya 15, dan temponya 45. Diskonnya 3, keterlambatannya 1. Sudah ya, teman-teman. Situ kita simpan. Nah, kalau sudah, nanti di sini sudah ada list-listnya, yaitu tadi kita pelanggan ada 3, dan pemasok ada 2. Lalu selanjutnya kita ke daftar persediaan barang, yang dimana kita masuk ke daftar master, kita ke data produk, kita buat baru lagi, nama produknya yaitu lemari panjang tipe 1. Kita copy paste saja ya teman-teman, biar cepat. Lalu ada kodenya sudah default, kelompoknya karena saya sudah bilang tadi sudah default dari zahirnya, dan sudah ada, jadi kita klik umum. Lalu kita ke pilihan satu dasarnya yaitu unit, kita ketik unit, di situ kita ke lainnya, dan kita harus masukkan PPN karena di modulnya tersedia PPN. Kalau sudah, multi harga aman, lainnya sudah ada, gambar produknya opsional ya, kita simpan. Yang kedua, tipe lemari panjang 2. Nah, sudah otomatis. Di situ kelompoknya umum, satuannya unit. Kita cari. Lalu kita ke lainnya buat nambahkan PPN. Di situ udah aman semuanya, kita simpan. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu kita yang terakhir maksudnya untuk penginputan lagi, yaitu dia daftar harta tetap. Karena di sini perusahaan membeli sebuah aset tetap, yaitu kendaraan mobil box dan juga sebidang tanah. Kita ke modul data master dan kita klik daftar harta tetap.
dan kita buat baru. Lalu kita masukin kategorinya yaitu kendaraan, karena yang pertama itu kendaraan mobil box yang buat operasional dengan harga belinya 220 juta, tidak ada nilai residu, dibeli pada tanggal 1 Januari 2021, dan masa manfaatnya 8 tahun, metode penyusutannya garis lurus, dan di mana sudah default juga nih di Zahir Online-nya, jadi kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan itu semua. Kendaraan, kita masukin kodenya, yaitu MBX1, di sini sudah klik namanya mobil box, tanggal perolehannya 1 Januari 2021. Habis itu nilai perolehan yaitu 220 juta. Udah, lanjut yang tanah. Kodenya TNH 1. Namanya tanah. Sama tanggal perolehannya 1 Januari 2021. Harga perolehan sebesar 500 juta. Nah, sudah. Habis itu kita langsung simpan saja ya, teman-teman. Karena penyusutan rinciannya sudah otomatis juga. Situ udah. Nah, mungkin kalau mau dicek, bisa kita cek. Nah, situ di sini. Baik, teman-teman, selanjutnya setelah kita sudah menginput data pelanggan, data pemasok, data harga tetap, data pajak, satu pengukuran, jangan lupa kita memasukkan saldo awal akun. Yang pertama, kita akan menginput saldo awal akun piutang. Kita klik, buat baru. Nah, kita pilih pelanggannya sesuai yang di modul, yaitu toko Armida. Pada tanggal 29 November 2021, JT01, nominalnya 249 juta sekian. Jangan lupa masukkan terminnya 10, 32, 1. Di situ kita simpan. Sudah, lanjut ke Lavender, toko Lavender. Pada tanggal 30 November, JT02, nomor fakturnya, nominalnya 228 juta. Kita masukkan. Diskonnya sama. 30 November 2021, tanggalnya harus dipastiin, nomor faktur, saldo awal piutangnya, terminnya, lalu kita simpan. Dan yang terakhir ada toko Marvelo pada tanggal 20 Desember. 20 Desember 2021, nomor fakturnya J03. Piutangnya 200 juta sekian. Di sini saya melakukan copy paste saja. Terminnya masih sama. Di situ kita simpan. Karena kesalahan dalam modul, karena mungkin capek, nggak bercanda. Selanjutnya, toko Marvelo di tanggal November 20. JT03, N per 10, N per 10, 2 per 10, N per 30 ya, terminnya 203 dengan 50. Itu kita simpan. Selesai. Lanjut, kita masuk ke saldo awal utang. Yaitu pada tanggal yang pertama di PT Dirama. Sahabat baru ya. Dirama 15 November. Nomor faktura DHR01. DHR1, utang usahanya
Jangan lupa masukin terminnya. Jumlahnya 15, 45, 3, 1. Kita simpan. Lalu ke PT yang selanjutnya, pemasok selanjutnya PT Anggara. Pada tanggal 23 November 2021, nomor faktura AND1, nilai utang usahanya 325 juta. 15, 45, 3, 1. Sudah, situ kita simpan. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu kita yang terakhir, maksudnya untuk penginputan lagi, yaitu di daftar harta tetap. Karena di sini perusahaan membeli sebuah aset tetap, yaitu kendaraan mobil box dan juga sebidang tanah. Kita ke modul data master dan kita klik daftar harta tetap. Dan kita buat baru. Lalu kita masukin kategorinya yaitu kendaraan, karena yang pertama itu kendaraan mobil box yang buat operasional dengan harga belinya 220 juta, tidak ada nilai residu, dibeli pada tanggal 1 Januari 2021, dan masa manfaatnya 8 tahun, metode penyusutannya garis lurus, dan di mana sudah default juga nih di Zahir Online-nya, jadi kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan itu semua. Kendaraan, kita masukin kodenya, yaitu MBX1, di sini sudah klik namanya mobil box, tanggal perolehannya 1 Januari 2021. Habis itu nilai perolehan yaitu 270 juta. Udah, lanjut yang tanah. Kodenya TNH 1. Namanya tanah. Sama tanggal perolehannya 1 Januari 2021. Harga perolehan sebesar 500 juta. Nah, sudah. Habis itu kita langsung simpan saja ya, teman-teman. Karena penyusutan rinciannya sudah otomatis juga. Situ udah. Nah, mungkin kalau mau dicek, bisa kita cek. Nah, situ di sini. Lanjut, setelah kita memasukkan nama dan di utang di daftar tetap, mungkin selanjutnya kita menyesuaikan akun-akunnya, karena di sini tidak ada diubah dan tidak diinformasikan ada dihapus atau enggak. Selanjutnya kita masukin ke saldo awal akun. Nah, di sini juga sudah default ya teman-teman, jadi kita tinggal nggak usah susah-susah masukin. Kalau di kredit pakai minus, jadi dia udah otomatis, jadi kita tinggal masukin angkanya aja. Nah, di sini tertera ada kas kecil, bab, piutang, cadangan piutang, piutang lain, persediaan, PPN, tanah, kendaraan, akumulasi, utang usaha, PPN keluaran, utang bank, saham biasa dan laba. Jadi kita sisa masukin aja. Di sini kas kecil di debit, itu ada 10 juta. Lalu ada bank, 844 juta, sekian. Ada piutang usaha, biasanya sudah langsung otomatis kan, tadi kan kita sudah menginput total piutang dari pelanggan, jadi dia udah otomatis ke detect, yaitu sebesar 681 juta. Selanjutnya ada cadangan kerugian piutang usaha, kita copy saja. Nah, lalu piutang lain 34 juta. Lalu ada persediaan umum. Ini juga biasanya udah otomatis ya teman-teman, karena kan tadi kita sudah memasuki saldo awal persediaan juga. Devina, stop. Persediaan kod dia. Baik, habis itu setelah kita masukin saldo awal utang, piutang, kita ke persediaan. Kita buat baru. Di sini kita pilih produknya yaitu lembar panjang 1. Data gudang departemennya udah otomatis. Ininya juga nggak usah, tapi klik aja ya. Jumlahnya yaitu lemari panjang tipe 1, 45. Satuannya unit, harga belinya yaitu sekian. Kita 62.500. Kita simpan. Yang kedua,
lemari panjang tipe 2, unitnya 42. Ini kita pilih, harga belinya 5.937.500. Kita simpan. Sudah, lalu kita ke step terakhir, yaitu saldo awal akun. Yang pertama, kita masukkan kas kecil sebesar 10 juta. Lalu ada bank 824 juta sekian. Mengerjakan Zahir online ini butuh ketelitian ya teman-teman. Lalu piutang usaha yang sudah default, karena kita tadi kan sudah menginput saldo awal akun piutang dari pelanggan, jadi otomatis sudah tertera di saldo awal akun juga. Kita masukin cadangan kerugian piutang. Nah, enaknya di Zahir online ini, kita kalau mau masukinnya di kreditnya tidak perlu menambahkan minus, kan dia sudah ada kolomnya masih tersendiri. Nah, di situ piutang lainnya 34 juta. Habis itu kita masukin persediaan umum. Nah, karena tadi kita barusan banget nih input persediaan umum, jadi udah ada juga nih di saldo awal akunnya sebesar 432.187.500. Ya sesuai ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke tanah 500 juta, kita cari tanah. Nah, makanya pentingnya kita buat menginput data harta tetap supaya di saldo awal akunnya juga terdapat akun-akun daftar harta tetapnya. Ada kendaraan 220 juta. Habis itu akumulasi penyusutannya sekian 25 juta. Habis itu utang usahanya juga udah otomatis ya teman-teman. 923, 218, 750. Utang bank 369 juta. Habis itu ke saham biasa 300 juta. Habis itu kita ke laba ditahan 1 miliar. Nah sudah, ini karena kecil banget ya. Jadi izin zoom. Nih, kalau sudah, mungkin kan kayak di sininya kayak tidak balance. Coba kita coba simpan dulu. Nah, data berhasil. Nah, kita cek lagi di saldo awal akun, kita pastiin. Sebentar, mulai. Kita coba cek. Nah, sudah nol. Nah, kalau sudah, kita sudah memasuki saldo awal akun, saldo piutang, utang, saldo produk. Nah, kita lanjut ke transaksi. Nah, yang transaksi pertama yaitu kita baca dulu di dokumennya, yaitu di mana PT Jaya Tama pada tanggal 1 Desember 2021 ada bukti kas keluar di mana membayar gaji karyawan pada bulan November 2021. Nah, dibayarkannya itu ke bagian gaji dan upah. Nah, di notes di sini sudah tertera, kita ke modul kas dan bank, lalu kita klik pengeluaran. Modul kas dan bank, ke pengeluaran, kita buat baru. Nah, di sini kan tadi penerimanya bagian gaji dan upah. Karena tadi kita tidak ada info apa-apa buat input bagian gaji dan upah, kita langsung ketik saja di sini otomatis. Bagian gaji dan upah. Lalu ada tulisan save as new contact, kita klik. Nah, sudah otomatis, lalu akunnya kita pilih, karena totalnya lebih dari 2 juta, maka perusahaan harus membayarkan melalui bank. Bank, tanggalnya yaitu di sini 1 Desember 2021. Tanggal Desember 1. Nah, nomor buktinya 01 garis miring BKK.
Deskripsinya kita sesuaikan saja, pembayaran gaji karyawan, pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Nah, akunnya yaitu beban gaji dan upah. Sudah ada, tinggal kita masukkan nominalnya yaitu sebesar 31.250.000. Sudah, kita sudah masukkan, tanggalnya sudah sesuai, lalu kita simpan. Baik, selanjutnya kita ke transaksi yang kedua, yaitu di mana PT Jaya Tama melakukan pelunasan utang atas pembelian kredit yang pada tanggal 23 November 2021 yang terdapat termin kepada PT Andara. Nah, di notes-nya tertulis kita ke modul pembelian, lalu kita ke pembayaran utang usaha. Kita ke pembelian, modul pembelian, kita ke lalu klik pembayaran utang usaha. Lalu kita buat baru, pemasoknya yaitu PT Andara, akunnya bank ya karena dia lebih dari 2 juta, tanggalnya yaitu 4 Desember 2021. Nomor referensinya 02 BKK. Deskripsinya pembayaran hutang usaha. Lalu nomor faktura kita klik. Nah, sudah otomatis kan? Yaitu sesuai di fakturnya Rp316.998.750. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, mudah bukan? Iya, betul sekali. Lanjut ke transaksi yang ketiga, di mana kita menjual kepada toko lavender sebanyak 20 unit untuk lemari panjang tipe 1 dan 18 lemari panjang tipe 2. Nah, di notes-nya yaitu ke modul penjualan dan klik faktur penjualan. Penjualan, faktur penjualan. Buat baru, nah pelanggannya toko lavender pada tanggal 16 Desember 2021. 16 6 Desember, teman-teman. Nomor referensinya 71 PJ. Deskripsinya samain saja ya, faktur penjualan kepada toko lavender. Jenis barangnya, lemari panjang tipe 1 sebanyak 20. Harga satuannya 5.687.000, 5.687.500. Jangan lupa kita masukkan PPN. Udah, habis itu kedua lemari panjang tipe 2, jumlahnya 18. Harganya 8.312.000. 8.312.500. PPN-nya. Udah, di situ kan di sini terdapat termin. Jadi kita masukkan terminnya, kita klik pilihan lain ke terminnya. Nah, sudah ada ya teman-teman. Soalnya kan tadi kita juga sudah masukkan. Itu. Nah, totalnya juga sudah sesuai yaitu 289.712.500. Kalau gitu kita simpan. Nah, kita lanjut ke transaksi berikutnya, ke transaksi keempat, di mana perusahaan Jaya Tama menerima pelunasan hutang dari toko Armida di sini pada tanggal 7 Desember 2021. Di notes-nya terdapat kita ke modul penjualan, lalu ke pembayaran piutang usaha. Kita ke penjualan masih, tapi kita klik ke pembayaran piutang usaha. Kita klik buat baru, lalu kita pilih pelanggan, yaitu di sini toko Armida. Tanggalnya 7 Desember. 7 Desember ya.
Nomor buktinya 02 DKI. Pembayaran piutang usaha dari toko Anda. Nomor fakturnya langsung klik. Nah, sudah sesuai ya teman-teman, karena kita sudah memasukkan termnya, jadi otomatis faktur yang dibayarkan oleh toko Anda tuh juga sudah sesuai sama yang di kode. Habis itu kita klik simpan. Nah, kita klik lanjut ke transaksi kelima, di mana PT Jaya Tama membeli produk lagi untuk menambah persediaan gudangnya dari PT Andara. Nah, di notes-nya terdapat pembelian, lalu kita ke faktur pembelian. Klik mode pembelian, ke faktur pembelian. Kita buat baru, pembeli masuknya PT Andara ya, teman-teman. Lanjut tanggalnya di tanggal 9 Desember 2021. Lanjut, yaitu pemilihan nama barangnya. Kita kasih nomor buktinya 124. Di sini waktu pembelian. Jenis barangnya karena cuma 2, jadi ya sesuai saja. Kita beli sebanyak 24. Harganya sudah otomatis. 5 ranjang tipe 1-nya 2. Kita membeli 25. Harganya juga sudah harga kita ubah karena berbeda. Di sini 240. Di situ jangan lupa PPN ya. Di sini juga ada otomatis. Nah, di mana di pojok kanan faktur terdapat termin. Jadi kita jangan lupa cross check lagi ya apakah terminnya juga sudah dimasukkan. Nah, sudah ya teman-teman. Tanggal dokumennya kita samain saja sama tanggal bayarnya itu 9 Desember. Udah gitu. Ini kita kosong. Udah. Nah, sudah sesuai. Lalu kita simpan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sendiri, yaitu Saudara Adriansyah. Kepada Saudara Adriansyah, saya persilakan. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk transaksi 6 sampai dengan selesai. Baik, untuk transaksi selanjutnya, kita di sini ada bukti kelas keluar PT Jaya Tama, yaitu membayar hutang kepada Bank SMK sebesar 13.950. Menu yang kita gunakan yaitu kas dan bank, dan menu pengeluaran. Kita langsung ke menu kas dan bank, lalu pilih pengeluaran, lalu kita buat baru. Kita masukkan sini penerimanya yaitu Bank SMK. Karena nominalnya lebih dari 2 juta, maka kita menggunakan akun bank. Transaksi ini dilakukan pada 10 Desember 2021. Dengan nomor buktinya 03/BKK. Lalu untuk deskripsinya, kita masukkan pembayaran angsuran hutang pada Bank SMK. Lalu untuk akunnya kita pilih yaitu hutang bank. Untuk angsuran pokoknya dengan nominal sebesar 9 juta rupiah. Lalu untuk bunga pinjamannya, kita gunakan akun beban bunga atau bagi hasil dengan nominal sebesar 4.950. Kita pastikan lagi nominal totalnya 13.950. Kalau sudah sama, kita klik simpan. Kita ke transaksi selanjutnya, ini transaksi 7. PT Jaya Tama mengeluarkan voucher kas kecil untuk dibayarkan kepada Geget Agensi dengan nominal sebesar Rp625.000 untuk pembayaran biaya iklan. Akun yang kita gunakan adalah kas dan bank, lalu pengeluaran. Berarti masih menggunakan akun yang sama, kita tidak perlu keluar lagi.
Kan tadi transaksi sebelumnya kita menggunakan menu yang sama. Kita masukkan di sini untuk penerimanya, yaitu Gigit Agensi. Kalau tidak ada, kita buat baru. Lalu untuk akun yang kita gunakan, karena nominalnya kurang dari 2 juta, kita menggunakan kas kecil. Transaksi ini dilaksanakan pada 11 Desember 2021 dengan nomor bukti 02-UKK. Kita tambahkan di sini deskripsinya, pembayaran, biaya iklan kepada Gigit Agensi. Kita masukkan di sini akunnya, beban iklan. Kalau tidak ada, maka kita menggunakan kaca pembesar, kita buat baru dengan subklasifikasinya, yaitu beban operasional lain. Lalu kita masukkan beban iklan. Kita klik simpan. Lalu kita masukkan beban iklan dengan nominal 625.000. Kita pastikan lagi total yang di Zahir ini sama dengan di soal, 625.000 kepada Gigit Agensi. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, kita ke transaksi selanjutnya, transaksi 8. Di sini PT Jaya Tama mengeluarkan faktur kepada toko Marvelo, berarti penjualan. Kita menggunakan menu penjualan, lalu ke faktur penjualan. Kita keluar ke menu penjualan, lalu ke faktur penjualan. Kita buat baru, kepada pilih pelanggan ya, toko Marvelo. Transaksinya pada tanggal 15 Desember 2021. Dengan nomor buktinya 72-PJ. Kita masukkan. Lalu kita pilih produk yang dijual kepada toko Marvelo, yaitu lemari panjang tipe 1 dengan jumlah pembelian 14 unit dengan harga satuan 5.687.500. Lalu kita masukkan lagi di pembelian keduanya, lemari panjang tipe 2 dengan jumlah pembelian 15 unit dengan harga satuan 8.312.500. Sudah sama. Lalu jangan lupa kita masukkan terminnya, karena ini pembelian secara kredit. Sudah masuk ya teman-teman, karena tadi di awal kita sudah menentukan untuk setiap penjualan dengan jumlah hari diskon 10 dan jatuh tempo 30 dengan diskon awal 2% dan jika terlambat denda sebesar 1%. Kita cross check lagi dengan total 224.753.000. Oke, sudah sama. Kalau sudah, kita klik simpan. Kita ke transaksi selanjutnya, transaksi 9. Di sini ada bukti kas keluar dari PT Jaya Tama yang dibayarkan kepada PLN, PDAM, dan Telkom untuk pembayaran listrik, air, dan telepon pada bulan November 2021 dengan nominal Rp2.625.000. Maka menu yang kita gunakan adalah kas dan bank, lalu ke menu pengeluaran. Kita close dulu, kita ke menu kas dan bank, lalu ke menu pengeluaran. Kita buat baru, pilih penerimanya, karena ini dalam satu bukti kas keluar, kita satukan saja untuk PLN, PDAM, dan Telkom. Kita buat baru. Karena nominalnya lebih dari 2 juta rupiah, maka kita menggunakan akun bank.
Transaksinya dilaksanakan pada 19 Desember 2021. Desember 2021. Lalu kita masukkan akunnya, karena ini beban listrik, kita lihat dulu. Karena beban listrik ada, kita edit saja untuk yang beban listrik ini. Kita cari, kita klik titik 3 ini, kita edit. Lalu kita ubah saja namanya dari yang beban listrik ini menjadi beban PLN, PDAM, dan Telkom. Kalau sudah, kita klik simpan. Lalu kita gunakan akun yang tadi kita sudah edit, yaitu kita cari PLN. Oke. Lalu kita masukkan nominalnya sebesar 2.625.000. Lalu untuk nomor referensinya, nomor bukti, yaitu 05-BKK. Lalu untuk deskripsinya, kita ganti menjadi pembayaran listrik, air, dan telepon pada bulan November 2021. Kita pastikan lagi total yang di sini dan di soal sama, 2.625.000 pada PLN, PDAM, dan Telkom. Sudah sama. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, kita ke transaksi selanjutnya, transaksi 10. Di sini ada faktur dari PT Dirama untuk kita, PT Jaya Tama, ini melakukan pembelian. Maka kita menggunakan menu pembelian, lalu ke transaksi pembelian. Kita close dahulu dari Kasen Bank, ke menu pembelian, lalu ke transaksi pembelian. Faktur pembelian ya, kita masuk ke faktur pembelian. Kita buat baru, kita membeli dari PT Dirama. Kita masukkan pemasoknya, PT Dirama, pada tanggal 20 Desember 2021. Dengan nomor buktinya 089-DR. Kita masukkan jenis barang yang kita beli, yaitu lemari pajang tipe 1 dengan jumlah pembelian sebanyak 24 unit. Karena sudah default pada 4.065.000, tetapi untuk di soal menggunakan 4.063.000, maka kita edit saja jadi 4.063.000. Lalu ke pembelian kedua, yaitu lemari pajang tipe 2 dengan pembelian sebanyak 15 unit. Kita ubah harga satuannya menjadi 5.942.500. Oke, jika sudah, kita lihat dulu untuk terminnya apakah sudah default. Oke, sudah ya teman-teman, karena tadi di awal kita sudah memasukkan untuk setiap pembelian, kita menggunakan jumlah hari diskonnya 15, dan untuk jatuh temponya selama 45 hari, dengan diskon awal 3%, dan jika terlambat, kita terkena denda 1%. Kita samakan lagi dengan soal, dengan total keseluruhan 205.314.450. Sudah sama? Jika sudah, kita klik simpan. Oke, kita ke transaksi selanjutnya, transaksi 11. Transaksi 11 ada faktur dari PT Jaya Tama kepada Toko Armida, lakukan penjualan. Nanti kita ke menu penjualan, lalu ke faktur penjualan. Kita buat baru, lalu untuk pelanggannya itu kita pilih Toko Armida. Transaksinya dilaksanakan pada 24 Desember 2021. Dengan nomor bukti 73-PJ. Oke, sudah. Lalu kita masukkan jenis barang yang kita jual.
yaitu lemari pajang tipe 1 dengan jumlah penjualan 20 unit dengan harga jual kita masukkan 5.687.500. Lalu penjualan selanjutnya lemari pajang tipe 2 dengan jumlah penjualan 18 unit dengan harga jual 8.312.500. Kita cek terminnya apakah sudah default ya, masih sudah default ya teman-teman. Lalu kita lihat untuk total keseluruhannya apakah sama dengan soal 289.712.500. Sudah sama ya. Kalau sudah, kita yakin, kita cross check lagi. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke. Transaksi selanjutnya, transaksi 12. Kita mendapatkan faktur dari PT Andara kepada kita, PT Jaya Tama. Kita melakukan pembelian secara tunai. Maka kita menggunakan menu pembelian, lalu masuk ke faktur pembelian. Kita buat baru. Karena ini tunai atau lunas, maka jangan lupa kita checklist dulu lunasnya agar tidak lupa. Kita pilih pemasoknya itu PT Andara. Transaksinya dilaksanakan pada 26 Desember 2021. Karena total pembeliannya lebih dari 2 juta, karena ini 148 juta, kita menggunakan akun bank, jangan lupa diganti. Untuk nomor buktinya kita masukkan 130 garis miring AN. Kita masukkan barang yang kita beli itu lemari pajang tipe 1 dengan jumlah pembelian sebanyak 10 unit dengan harga pembelian 4.025.000. Kita edit saja harga default ini 4.025.000. Lalu pembelian selanjutnya lemari pajang tipe 2 dengan jumlah pembelian 16 unit dengan harga satuan 5.925.000. Kita edit saja. Karena kita pembelian tunai, seharusnya tidak masuk ke termin pembayaran ini. Jadi kita langsung ke total sebesar 148.555.000. Sudah sama ya teman-teman? Kalau sudah, kita klik simpan. Kita ke transaksi selanjutnya, transaksi 13. Di sini ada catatan memorial PT Jaya Tama telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue sebesar Rp1.401.700 dan bank service charge-nya sebesar Rp60.700. Maka untuk mencatat transaksi ini, kita masuk ke menu buku besar, lalu ke jurnal umum. Kita masuk ke menu buku besar, lalu ke jurnal umum. Kita buat baru. Kita masukkan tanggalnya 31 Desember 2021. Nomor buktinya 02BM. Nah, kita masukkan telah diterima rekening koran. Ya, dari bank atas rekening perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2021. 31 Desember. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah sudah kita masukkan deskripsinya, kita masukkan akun yang kita gunakan untuk memorial ini. Karena dari bank, maka untuk debitnya kita menggunakan akun bank.
Dengan nominalnya kita nantikan dulu ya, karena ini kita masukkan dulu kreditnya, yaitu beban biaya administrasi yang sebesar 60.700 dengan kreditnya itu pendapatan bunga sebesar 1.400.000. Kita cari dulu pendapatan bunga apakah ada. Ada kreditnya pendapatan bunga dengan nominal sebesar 1.401.700. Lalu kita tambah baris baru, kita masukkan lagi yaitu beban biaya administrasinya 60.700. Apakah ada? Oh, karena nggak ada, kita gunakan kaca pembesar. Kita buat baru. Kita pilih spesifikasinya itu beban operasional lain. Bukan, salah. Maaf. Masuk ke beban, kalau saya ada. Nih, administrasi dan umum. Kita masukkan beban biaya administrasi untuk lamanya. Kalau sudah, kita simpan. Kita close. Lalu kita masukkan lagi yang sudah kita bikin tadi. Kasih bank dengan nominal di kredit sebesar, kenapa ini muncul? Sabar, 60.700. Maka banknya kita masukkan dengan nominal yang tersisa, sisinya itu 1.462.400. 1.462.400. Apakah sudah sama? Oke, sudah balance ya teman-teman, sudah nol. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, kita masuk ke transaksi terakhir. Itu ada memorial lagi, berarti kita nanti masuk ke buku besar, kita cek dulu keterangannya. Lakukan proses penyesuaian pajak pertambahan nilai atau PPN. Oke, kita masuk untuk melihat hasil PPN masukan dan keluarannya ini. Sebelum kita ke buku besar, kita cek terlebih dahulu untuk berapa sih PPN masukan dan keluaran yang kita dapatkan. Kita masuk ke laporan keuangan. Lalu kita cek neraca saldo. Tanggal, kita custom. Karena ini transaksi tahun 2021, kita taruh 1 Januari ke tanggal 31 Desember 2021. Sudah, kita klik OK. Kita cek teman-teman PPN masukannya. Kita lihat. PPN masukan kita sebesar 56.775.000. Lalu untuk PPN keluarannya sebesar 73.106.000. Kita posisi ya. Maka kita masukkan di buku besarnya. Kita kembali ke buku besar, ke jurnal umum. Kita buat baru. Tiga puluh satu Desember 2021. Kita tekan tanggalnya. Nomor referensi kita masukkan 07 BM. Lalu deskripsinya kita masukkan penyesuaian pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, sebentar teman-teman, karena tadi kita belum mencatat laporan dari PPN masukannya, kita catat terlebih dahulu untuk mempermudah. Kita masukkan neraca saldo lagi. Untuk PPN masukannya sebesar 56
1.775.000. Kita copy dahulu, kita masukkan PPN masukkan. Lalu untuk PPN keluarannya sebesar 73.106.000. Oke. Kita balik lagi ke buku besar, kita catat ulang, kan tadi tidak tersimpan ya. Kita masuk lagi ke sini, 31 Desember 2021, nomor referensinya 07BM, dengan deskripsi penyesuaian pajak pertambahan. Sudah ada ya. Oke, lalu kita masukkan di sini PPN keluarannya. PPN keluarannya di debit dengan nominal 73.106.000. Lalu untuk lawannya kita masukkan PPN masukan di kredit dengan nominal 56.375.000. Karena terdapat selisih, maka kita tambah baris baru. Kita masukkan di sini PPN kurang bayar, apakah ada? Kalau tidak ada, kita buat akun baru, kita gunakan kaca pembesar ini, kita buat baru dengan sub klasifikasinya. Salah. Ya, kita masuk klasifikasinya pajak terutang. Lalu kita masukkan namanya yaitu PPN kurang bayar. Kalau sudah, kita klik simpan. PPN, kita masukkan lagi apa yang sudah kita buat tadi. PPN kurang bayar dengan ya sudah langsung masuk ya teman-teman, karena kurangnya sebesar itu 16.30 dan sudah balance. Untuk debit dan kreditnya, PPN keluaran di debit 73 juta sekian dan PPN masukan yang 56 juta sekian. Dan untuk selisih kurang bayarnya, kita taruh kredit sebesar 16.300 sekian. Balance 0, tidak ada lebih dari kurang. Kalau sudah, kita cek terlebih dahulu. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, sudah habis untuk transaksi pada tutorial kali ini. Terima kasih teman-teman. Tutup webinar. Ya, setelah kita menyelesaikan transaksi yang sudah ada, maka kita perlu cek laporan keuangannya, laba rugi standar sama neraca standar ya. Kita ke menu laporan, kita ke laporan keuangan, lalu kita cek satu dahulu yaitu laba rugi standar. Kita custom, kita ubah di sini pada kita setting 1 Januari 2021 ke 31 Desember 2021. Sudah pastikan ya, 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Lalu kita klik OK. Kita lihat penjualan umumnya kita mendapatkan 797 juta. Kita bisa lihat teman-teman kalau ada harga pokok penjualan umumnya kita sebesar 102 juta. Kalau ada beban administrasi bank, ada beban bunga ini. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya kalau sudah rasa cukup untuk melihat laba rugi standarnya, kita klik laporan keuangan yang ada di sini, agar tidak bolak-balik ya. Lalu kita masuk ke neraca. Neraca ini kita masukkan pada 31 Desember 2021. Untuk pelanggannya kita masukkan semua, mata uangnya sama, nggak ada yang kita ubah ya, hanya tanggal. Kita cek dulu, ada, kita klik OK. Bisa kita lihat teman-teman untuk neracanya kas kecil kita ada 9.375.000, lalu ada bank sebesar 578 juta, piutang kita 1,2 miliar, cadangan kerugiannya kita minus 6.900.000, piutang lain 34 juta, persediaan umum 477 juta,
Lalu ada tanah 500 juta, ada kendaraan secara 20 juta, ada penyusutan kendaraan minus 25 juta, lalu ada utang usaha 773 juta, ada PPN kurang bayar yang tadi kita masukkan 16 juta, ada utang bank 360 juta, ada saham biasa 300 juta, laba ditahan sebesar 1,3 M, kalau ada laba tahun berjalan 175 juta. Bisa kita lihat, total kewajiban dan modal kita sebesar 3 miliar sekian, dan total hartanya sama, 3 miliar 22 juta. Maka sudah selesai sudah untuk tutorial pada kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau penyampaian pada transaksi-transaksi yang kita laksanakan pada hari ini. Sampai tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.